unsur, yaitu unsur tamir, unsur yayasan, unsur madani, dan unsur umat. Jadi di dalam ini ada lembaga-lembaga yayasan, ada tamir, ada madani, ada unsur umat. Kemudian yang kelima, mulai hari ini kita semua mulai bergerak dan mudah-mudahan dengan ridha Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langkah-langkah kita akan diridhoi oleh Allah SWT. Karena apa? Bapak Ibu, karena beberapa tahun yang lalu kita bisa menyumbang ke Poso yang di Sulawesi itu sekitar 60 juta berarti. Kemudian di mana di NTB, insya Allah waktu itu bisa menyumbang sekitar 50 juta lebih. Masa di daerahnya sendiri nggak bisa, belum ada. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Kalau di daerahnya sendiri nanti apa menurun, ya mudah-mudahan bisa meningkat. Ya. Oleh karena itu tadi pagi ada yang itu target kita insya Allah dalam minggu ini insya Allah itu akan terkumpul 100 juta. Insya Allah. Ini alhamdulillah tadi juga diumumkan sudah ada uang 20 juta. Jadi Bapak Ibu bisa menyumbang dalam bentuk uang, dalam bentuk bahan makanan maupun dalam bentuk pakaian kayak pakaian. Kiranya itu untuk sementara kali ini dan setiap saat posko ada di kantor takmir itu Pak, di yayasan itu akan bisa diterima bantuan sumbangan dari Bapak Ibu. Dan tolong mulai hari ini berikan sodako yang terbaik dari Bapak Ibu yang akan nanti kita sumbangkan ke yaitu orang-orang saudara-saudara kita yang terdampak, termasuk imam pada pagi hari ini. Nanti tidak kita kurangi, kita serahkan kepada ketua dan nanti ketua akan mengumpulkan dan nanti akan menyalurkan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih dikaruniai rahmat hidayah dari Allah dan menjadi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa. Bila kabul hidayah, mohon untuk Ustaz Ahmad untuk bisa memberikan ceramahnya 1 jam ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ah wal musyrikin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal awwalin wal akhirin wa qayyumas samawati wal ardain wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairatuhu min khalqi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayal ikhwa wal akhwah rahimani Allah wa rahimakun. Alhamdulillah ala kulli hal, yakni takdir Allah yang menimpa kita itu ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak menyenangkan menurut akal kita. Maka dalam Al-Quran Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita diuji oleh Allah dengan menjadi orang yang mukallaf, yang wajib melakukan ibadat
kepada Allah. Perlu kesabaran kita. Wasabiru, dan juga begitu kita itu dibebani oleh Allah dengan nafsu, sehingga nafsu itu selalu al-amarat bisu', memerintahkan untuk kejelekan. Maka kita perlu melawan dengan kesabaran juga. Jadi sabar kita itu untuk melaksanakan perintah Allah, dan sabar kita itu untuk melawan yakni nafsu kita. Lalu sabar yang ketiga, sabar kita menghadapi takdir Allah. Seperti hari ini, kemarin persis kurang lebihnya pukul berapa itu, 16, Gunung Semeru, nikmat yang sangat besar yang menghasilkan pasir, batu, yang Surabaya dan lainnya dibangun itu dari Lumajang semua itu. Karena baku bahan bangunan itu ya batu, pasir, semen, lalu besi. Itu aja sebetulnya yang menjadi gedung-gedung tingkat itu. Nah, ini musibah menimpa kita. Zahirnya takdir yang kita tidak suka, tidak senang, musibah yang menyakitkan. Cuman di balik itu ada nikmat yang besar, yaitu Allah mengirim pasir yang banyak dan batu-batu yang besar yang menggelinding dari atas itu. Nanti akan manfaat luar biasa dan pengusaha akan gembira itu. Cuman sebagian rakyat gosong kena lava yang konon itu 600 derajat hadirin. Jadi itulah takdir-takdir Allah itu. Maka di pagi hari ini kalau dalam kitab Fathul Majid bab Maja'a fil law, yaitu bab tentang apa dan gimana hukumnya orang yang selalu mengatakan lau, seandainya. Maksudnya adalah menyesali suatu takdir yang menimpa dirinya, yaitu takdir yang tidak suka, sehingga dia mengatakan seandainya saya berbuat begini pasti saya kaya, seandainya saya dulu menikah dengan fulanah saya itu akan bahagia, seandainya semua itu gimana. Sehingga di sini dinyatakan minal wa'id wan nahyi anhu indal umuri al makruha. Kalimat seandainya itu adalah merupakan suatu ancaman dari Allah dan larangan dari mengucapkan kalimat yang sedemikian itu, kecuali dalam kebenaran atau kebaikan. Tatkala menimpa kita perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yaitu tatkala takdir Allah yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita ingin menjadi insinyur misalkan, atau anak kita berupaya kita ternyata menjadi pengangguran. Banyaklah hal-hal yang demikian itu, keinginan yang tidak cocok dengan takdir. Maka sebagian orang itu mengatakan seandainya. Itu adalah pintu syaitan, membuat orang itu nantinya putus asa. Maka hukum dalam syariat kita itu adalah dilarang. Kal masaib idza jara biha al qadar, seperti musibah yang apabila berjalan di situ adalah takdir Allah. Ya seperti meletusnya Semeru ini, maka itu merupakan takdir yang muqaddar min Allah. Memang ada sesuatu yang di luar daripada perbuatan manusia yang menimpa kita. Cuma juga ada sebagian sesuatu takdir jelek yang menimpa kita atas perbuatan manusia, baik dari tangan kita sendiri ataupun dari orang lain. Kita mungkin kurang teliti, tahu-tahu kita megang setrum dari tangan kita sendiri, akhirnya tersetrum kita sampai mati. Atau ada orang lain yang mengarahkan kita sehingga kita menjadi celaka. Atau itu memang langsung seperti musibah Semeru ini, langsung dari Allah tanpa ada perbuatan tangan manusia itu. Maka lamma fihi minal isy'ar bi adami sabr wal asa ala ma fat
yaitu tatkala hal-hal kalimat penyesalan tadi itu dibalik itu menunjukkan bahwa orang itu terasa tidak sabar dengan takdir Allah dan kecewa terhadap sesuatu yang lepas dari dia, yang dia harap. Misalkan sawahnya mau panen sekarang terbakar, tertimbun lava, rumah yang ia banggakan habis. Mimma la yumkinu istidrakuhu, yaitu sesuatu takdir yang kita tidak bisa kejar lagi. Wal wajib at-taslim bil qadar, maka kewajiban kita adalah kita itu menyerah kepada takdir Allah. Wal qiyam bil ubudiyyah al wajibah, di samping kita itu menyerah kepada Allah, kita harus tegak melakukan ibadah yang wajib, yaitu kita bersabar, mengerti, dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang kita milik Allah, mau kemana kita? Kita kembali kepada Allah. Dan sabar menghadapi musibah itu adalah merupakan suatu yang diwajibkan untuk kita. Dan iman kepada takdir itu adalah kewajiban kita, bahkan merupakan suatu dari rukun iman yang keenam itu, sehingga kita betul-betul pasrah kepada Allah dengan tidak meninggalkan asbab apapun yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Cuman apa yang terjadi itu adalah merupakan ketentuan yang Allah pilih untuk kita, yang zahirnya mungkin tidak baik bagi kita, tapi di balik itu ternyata ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Lalu musannif mendasarkan dengan dua ayat dari surah Al-Imran dan juga dengan sebuah hadis. Allah menyatakan yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, siapa itu yang berkata? Mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Seandainya kami itu mempunyai ilmu tentang itu, tahu tentang sesuatu itu, maka kami tidak terbunuh di sana. Yang kedua, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan mereka itu tinggal qa'adu, duduk, yakni tinggal di rumah, tidak ikut berperang. Law ata'una ma qutilu, kalau mereka itu mentaati kami, mereka itu tidak akan terbunuh. Dua ayat yang dibawakan, insyaallah sebentar lagi penjelasannya. Lalu disambung dengan sebuah hadis. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat secara maknawi dan hakiki itu adalah lebih baik dan lebih disukai terhadap Allah ketimbang orang yang mukmin tapi dhaif. Dhaif di dalam badannya, dalam ekonomi, juga dalam pemikirannya dan sebagainya. Wa fi kulli khair, cuma dikejar di situ, dan pada tiap-tiap keduanya itu ada kebaikan. Karena orang mukmin itu walaupun lemah itu baik dibandingkan dengan orang yang kafir. Tapi orang yang kuat, kokoh imannya dan juga susunan tubuhnya kuat, itu sangat manfaat di tengah-tengah kita. Ihris ala ma yanfa'uka, maka kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian itu ihris, mempunyai kemauan atas segala apa yang manfaat bagi kita, baik di masalah duniawi kita ataupun di masalah ukhrawi kita. Ihris, sungguh-sungguhlah kalian itu, karena segala sesuatu itu Allah jadikan sebab, sehingga kita mengambil sebab melakukan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan di situ, Dzulqarnain wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Allah memberikan kepada Dzulqarnain itu segala macam sebab. Lalu Dzulqarnain mengikuti sebab ini dan sebagainya. Kita juga begitu.
Disuruh kita itu untuk ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah kalian itu kepada apa yang manfaat bagi kalian, yaitu dengan mengambil sebab dan musta'in billah, minta tolong kepada Allah. Sehingga dalam sholat kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah. Karena yang paling manfaat itu adalah ibadat kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma di samping itu kita tidak akan mendapatkan kekuatan la haula wala quwata illa billah, melainkan dengan maunah dari Allah. Maka sehingga kita ambil sebab-sebab yang memang dihalalkan untuk kita, untuk mendapatkan rezeki, untuk ibadat, untuk mendapatkan kedudukan. Dan jangan lupa semua itu adalah dengan kekuatan Allah, sehingga kita menggunakan sebab dengan minta tolong kepada Allah, maka akan sempurnalah kehendak kita. Wasta'in billah wala ta'jizanna, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jizanna, jangan kalian itu lemah. Ya tadi itu orang muslim mukmin yang lemah itu kurang baik, cuman semua baik. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu, maka apabila menimpa kalian sesuatu takdir Allah, jangan ada perkataan lahu, seandainya. Lau annani fa'altu lakana kadza, seandainya aku lakukan yang ini pasti akan begini kejadiannya itu. Walakin kullu, akan tetapi kul qadarallah wa ma syaa fa'al, tapi katakanlah itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, sehingga nggak ada kekecewaan kita. Seorang wanita misalkan kawin dapat suami yang bagaimana, terus laki-laki lalu punya anak berapa, ekonomi gimana, tidak ada lalu seandainya saya dengan pacar saya yang dulu atau dengan orang ini, saya tidak ada. Itu muqaddar minallah, sehingga kita katakan masya Allah, kan apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Karena tidak ada sesuatu, baik itu daun yang sekecil apapun yang jatuh di muka bumi ini, melainkan sudah maktub di lauhil mahfud, sehingga tidak perlu diandai-andai lagi. Sudah dituliskan oleh Allah kapan jatuhnya dan kemana arahnya. Apalagi kelahiran kita, kapan lahirnya kita, dan siapa jodoh kita, dan berapa rezeki kita, umur kita berapa, musibah apa yang menimpa kita, kondisi keluarga kita bagaimana, maka semua itu adalah sudah maktub di lauhil mahfud. Bahkan sudah menjadi salah satu daripada rukun iman kita, yaitu yang keenam, iman kepada takdir baik dan jelek itu semua ketentuan Allah. Kalau kita memahami itu hadirin wal hadirat, tenang kita, gak ada suatu gelisah kita, gak ada hasud, tidak ada kita itu macam-macam di haji kita ini, kita akan aman dan baik. Fa inna lahu tuftahu amalis syaitan, karena kalimat lahu itu adalah membuka amalan syaitan. Syaitan itu masuk dari itu. Jadi kalau orang itu sudah kecewa dengan takdir Allah, membuka kalimat seandainya, maka orang itu dimasuki oleh syaitan, ditambah-tambahi sehingga akan putus asa, bahkan bisa-bisa itu murtad dari agama Allah. Maka ayat yang dibawakan, ya wa yaquluna law kana lana minal amri syawma qutilna hahuna. Ayat ini adalah berkenaan dengan perang Uhud, yang orang-orang musyrikin Makkah itu sudah marah kepada Rasulullah setelah kejadian Badar, sehingga mereka mengirim pasukan yang begitu besar sesuai dengan kondisi itu untuk melabrak Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah SAW rapat dengan orang-orang tokoh-tokoh Madinah, termasuk salah satunya Abdullah bin Ubay, orang munafik tokoh di Madinah. Pendapat Rasulullah itu kebetulan sama dengan pendapatnya Abdullah bin Ubay, yaitu kita bertahan di kota Madinah, tidak keluar ke Gunung Uhud, tapi kita bertahan, dan di lorong-lorong itu kita pasangi pasukan kita, dan kita ada di rumah sambil memukul mereka yang masuk ke kampung kita.
Cuman inti daripada pendapat tersebut itu antara Rasulullah dengan Abdullah itu berbeda. Abdullah bin Ubay sebagai tokoh munafik, dia ingin sembunyi di kamarnya, takut mati, ingin sembunyi dia itu. Dia ikut perang sebetulnya. Kalau Rasulullah enggak, betul itu pendapat sebetulnya kita bertahan. Kita tapi ikut perang di situ sampai titik darah penghabisan. Cuman orang-orang pemuda Ansar yang mengatakan, ya Rasulullah tidak patut, kita ini pendekar-pendekar. Ayah-ayah kita ini pendekar, di atas kita pendekar. Lebih afdal kita song-song supaya tahu mereka keberanian kita. Kita keluar dari Madinah. Kemana? Ke Gunung Uhud. Dan di bawah Uhud itu ada hamparan yang cocok untuk kita berperang di situ. Maka Rasulullah akhirnya mengambil putusan pendapat daripada pemuda-pemuda Madinah itu. Keluarlah Rasulullah ke Uhud, dan Rasul mengatur, menentukan, bahkan ada beberapa 50 kurang lebih itu yang ditaruh di Jabal Roma untuk memanah kaum musyrikin yang datang dari arah Mekah. Cuman sayang, Allah menguji mereka. Tatkala putaran pertama awal itu kaum musyrikin kalah, lari mereka. Cuma Abu Sufyan sebagai pemimpinnya, dia punya taktik yang indah sekali, melemparkan emas. Dia tahu kalau manusia itu senang harta. Emas dilempar di situ, kalung ini, maka turunlah orang-orang yang di Jabal Roma itu untuk ikut mengambil bagian di situ. Maka diserbulah oleh Abu Sufyan dan Khalid ibnu Walid dan sebagainya, sampai Rasulullah luka parah dan hampir mati di situ, terjebak. Dan sahabat-sahabat menjadi syuhada di Uhud sampai 70, dan ada beberapa yang ditangkap menjadi tawanan orang-orang Mekah. Itulah ujian Allah gara-gara dari perbuatan kita. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang munafik itu mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya tatkala itu para sahabat diberi nikmat oleh Allah, yaitu dengan diturunkannya ngantuk. Mereka itu ngantuk sampai pedangnya jatuh. Terdengarlah secara liri-liri itu ucapan orang-orang munafik. Kalau orang yang muslim betul tertidur di situ. Ucapan orang munafik mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un qutilna hahuna. Laukana, seandainya kita itu mengerti perkara ini, kami tidak terbunuh di situ. Maka oleh Allah diturunkan jawaban, lau kuntum, yakni seandainya kalian itu ada di rumah-rumah kalian, kalau sudah ditentukan mati oleh Allah, maka orang itu akan keluar ke tempat matinya. Jadi seseorang ditentukan mati, misalkan kita mati di tikung umpama, pasti ada saja sesuatu yang kita berangkat ke sana untuk menyongsong maut kita, sehingga kita tidak perlu mengatakan lau lagi, andai kata, nggak perlu kita. Semua itu sudah ketentuan Allah. Walaupun orang itu di rumahnya, pasti maut itu menjemput orang itu. Khalid ibn Walid, kalau ada peperangan, beliau itu pendekar yang luar biasa. Sampai di tubuhnya ini tidak ada satupun yang masih utuh, bekas kena pedang dengan adanya racun, tapi tidak mati di ma'arikah. Beliau matinya di rumah, sakaratul maut, di atas ranjang. Nangis beliau itu, tidak patut untuk diri saya sebagai seorang pendekar, tapi mau sakaratul maut di atas ranjang. Yang benar itu matinya adalah di ma'arikah, di perjuangan. Tapi Allah menentukan beliau itu adalah mati di situ. Sehingga beliau mengatakan waktu nazak itu, jangan sampai tidur mata jubana, yaitu mata orang yang pengecut. Lihatlah saya ini pendekar yang selalu berperang, ternyata mati saya pun bukan di sana, mati saya di rumah. Sehingga jangan kita itu yakni kecewa dengan lau. Lalu yang kedua, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, itu mereka orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan mereka itu tinggal di rumahnya. Tatkala Nabi dan kaum muslimin di medan perang Uhud itu kalah, maka Abdullah bin Ubay mengatakan, memang Muhammad keliru.
meninggalkan fatwa kita. Kan kita sudah musyawarah untuk diam di Medina. Yang diambil putusan daripada pendapatnya pemuda-pemuda yang tidak ngerti cara-cara perang dan sebagainya. Ya sekarang gimana? Itu gara-gara Muhammad mengambil pendapatnya anak-anak muda. Kita itu tokoh-tokoh, diabaikan pendapat kita itu. Lau ata'una ma qutilu, maka seandainya mereka itu taat kepada kami, mereka itu tidak akan terbunuh. Dari ucapan Abdullah ini hadirin menimbulkan fitnah besar. Mereka yang munafik tambah munafik. Sedangkan mereka kaum muslimin yang du'afa, mereka itu banyak yang munafik, bahkan ada yang murtad banyak setelah kejadian perang Uhud ini. Rasulullah disurai, kaum muslimin disurai. Banyak yang murtad. Maka bisa kita simpulkan juga, kita ini, saya sampean ini muslimin yang kelas apa ini? Dalam Hujurat disebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkatalah orang-orang Badu bahwa kami ini adalah orang yang mukmin. Kata Allah, jangan mengatakan begitu, tapi kalian itu masih muslim, belum beriman. Iman itu perlu bukti hadirin. Sekarang kita ini muslimin, tapi mudah-mudahan tidak ada masaib, ujian yang Allah turunkan kepada kita yang membuat goncangnya iman kita, sehingga terbukti kalau kita itu adalah orang kafir atau orang yang khianat atau orang yang bagaimana. Dengan kejadian Uhud ini, maka terbukti di situ sebagian menjadi betul-betul munafik, sebagian murtad keluar dari Islam. Kita masih muslim, bukan mukmin, karena ujian belum turun kepada kita. Kalau kita lihat kepada Bilal bin Rabah, beliau itu muslim, mukmin haqqan, diuji oleh Allah, dipukul, diseret, dikeluarkan ke terik matahari, tapi tetap imannya itu kokoh, bahkan semakin kokoh. Bahkan satu keluarga, Ammar ibn Yasir dan ibunya Sumayyah. Ibunya Sumayyah oleh Abu Jahal dibakarkan tombak sampai merah. Kemaluannya ditusuk, disate. Ayo keluar kamu dari agamanya Muhammad. Suruh murtad. Tapi beliau tetap dalam imannya dan sampai mati. Sama dengan Asia binti Mujahim, istri daripada Fir'aun, disiksa, bahkan digorengkan minyak dan akhirnya digantung, dimasukkan ke situ. Beliau mengatakan, Rabbibni li baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah aku rumah di sisimu ya Allah di surga itu. Syahidah, imannya kuat. Yasir, abad dari Ammar, diikat kakinya, diseret di kuda, dikelilingkan Mekah dalam keadaan panas terik yang luar biasa. Beliau tetap beriman dan mati dalam imannya. Putranya Ammar diikat tangannya, dimasukkan ke air, diambilkan besi merah, dicocok sampai dia sudah mau dibunuh. Akhirnya terpaksa dia itu menyebut nama berhala sampai turun, man ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa, dia mengucapkan kalimat di lidahnya itu kekafiran, tapi di hatinya tetap yaitu iman, maka enggak apa-apa. Nah, kita belum mendapatkan ujian loh, kita ini belum diuji oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita itu mati dalam keadaan begini. Jadi sebagian kaum muslimin sebelum terjadinya Uhud itu ada yang mereka itu mati sebelum itu. Nah, mereka itu menjadi muslim tapi bukan mukmin haqqan, muslim, karena belum ujian turun. Bagi mereka-mereka yang sudah diuji oleh Allah dengan kuat imannya, maka mereka itulah mukmin haqqan. Tapi kalau ujian itu turun, seperti meletusnya Semeru, terbakar sampai gosong,
dia nggak mati, tapi gimana imannya dia? Kalau dia itu tidak kecewa, tidak lau-lau lagi, tapi dia itu sudah mengatakan Masya Allah, kan apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Menyerah kepada Allah, iktisab kepada Allah, maka itu akan menjadi mukmin yang haqqan. Kita belum pernah dikecek, lalu ditodong dengan moncong senjata, ditodong di kepala kita atau di dada kita. Murtad apa enggak kamu? Belum pernah kita. Saat itu kita akan merasa bagaimana iman kita. Juga bagaimana kita belum pernah ditimpa oleh Allah penyakit yang luar biasa, yang bisa kita tidak bisa tidur terus begitu, nggak ada yang merawat ini itu. Gimana iman kita? Ya kita nasallallahu afiyah, kita minta afiyah kepada Allah, dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran ila akhiri. Belum juga kita diuji oleh Allah dengan duit. Di hadapan kita itu ada duit miliaran. Bersahabat kadang-kadang dengan orang yang kaya miliaran, timbul benak kita itu yakni kehasutan, gimana bisa membunuh orang ini untuk mengambil duitnya, atau bagaimana bisa saya makar supaya saya bisa duitnya. Sehingga terbukti nusuk dari belakang, musuh dalam selimut yang kelihatannya baik, ternyata dia itu musuh bagi kita. Makanya jangan kita itu ada ghurur. Kadang-kadang orang sudah janggut panjang, celana sudah cingkrang, sudah Masya Allah taklim terus-terusan, tapi tatkala melihat harta berubah menjadi ganas, khianat, nusuk saudaranya sendiri dari belakang. Terjadi itu banyak kejadian begitu. Itu menunjukkan kalau imannya itu lemah, bisa-bisa dia itu mendekati kepada kemunafikan dan bisa-bisa matinya murtad, iyadzubillah. Sahabat Nabi oleh Allah diuji, dilempari oleh lawan itu dengan emas, kalung, perhiasan di medan Uhud. Nabi sudah wanti-wanti, jangan kalian turun walaupun apa yang terjadi. Tapi akhirnya mereka turun juga, hanya tinggal 7 orang di atas Uhud untuk ikut berebut harta. Nah, saat itulah dimanfaatkan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan yang lainnya menyerbu kaum muslimin sehingga kalah, terkocar-kacirkan. Itu ujian Allah. Cuman mereka sadar, taubat. Lalu Allah menyatakan turunnya taubatnya mereka itu. Kalau kita sudah tidak ada ayat yang turun, ujian-ujian Allah, kesenangan, kebaikan, wanita, tahta dan harta, itu bisa-bisa iman kita itu akan kembali menjadi murtad itu. Iyadzubillah. Kita harus tanggap. Muslim yang kuat itu selalu dia itu tanggap. Innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah kepada kita bil mirsad. Tanggap. Kita harus tanggap betul kejadian-kejadian nikmat yang datang kepada kita ataupun masaib yang menimpa kita. Rasul mengajari kita supaya kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kejelekan yang menimpa kita, segala puji bagi Allah dalam segala hal. Kalau kebaikan, alhamdulillah, wa bi ni'mati tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah segala kebaikan itu menimpa kita. Maka dalam hadis yang Rasulullah sebutkan kepada kita, terutama pemuda-pemuda kita ini, supaya tidak pesimis, kita punya hidup yang optimis. Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh, ada harapan tinggi untuk melakukan apapun yang manfaat kepada kalian. Di depan kita ada dunia dan ada akhirat. Tapi Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih utama bagi kalian daripada dunia ini. Kita tahu subhanallah saja itu pahalanya luar biasa, memenuhi langit. Kalau kita gandengkan dengan subhanallah wa bihamdihi, maka akan memenuhi timbangan kita. Cuman kalau kita tidak ada hirs, tidak ada kemauan untuk mengucapkan zikir-zikir itu, mana bisa. Cuman itu pun tidak bisa terjadi melainkan dengan
maunah dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah diberikan taufik supaya kita bisa melakukan segala macam kebaikan yang memang ada yang diwajibkan oleh Allah, asbab yang diwajibkan, ada yang sunnah dan ada yang mubah. Kita tahu makan itu mubah, tidur itu mubah. Asbab untuk sehatnya tubuh adalah tidur 8 jam atau 6 jam. Maka kita tidur mubah. Cuman kita niatkan, kita karena ikhlas kebaikan, saya niat tidur ini untuk sholat tahajud nanti. Saya segera tidur dan saya nanti jam-jam 2 akan bangun untuk tahajud. Bahkan juga akan istirahat sejenak untuk sholat subuhnya. Maka tidur kita itu menjadi pahala, ibadah bagi kita. Padahal itu mubah. Bahkan kata Rasulullah SAW, Anda tidur dengan istri Anda, itu Anda mendapatkan pahala besar. Asal diniatkan satu adalah untuk memuaskan istri kita agar tidak jelalatan. Yang kedua juga memuaskan kita agar kita sendiri tidak jelalatan. Yang ketiga memang kewajiban kita berumah tangga untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Sehingga kita sampaikan tujuannya adalah untuk ibadat kepada Allah. Maka semuanya menjadi pahala bagi kita, Masya Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Dalam kalian itu punya kemauan sungguh-sungguh terhadap segala sesuatu yang bikin manfaat bagi Anda, baik itu pekerjaan atau apapun. Bahkan Allah menyatakan famshu fi manakibiha, berusahalah kalian itu berjalanlah di punggungnya bumi ini untuk berupaya dengan asbab yang dihalalkan oleh Allah. Wasta'in billah, dan ingatlah semua itu dengan pertolongan Allah. Wala ta'jizanna, jangan sampai kalian itu menjadi orang yang lemah. Sebagian orang itu sudah ada ikhlasnya ya, malas mau ibadat, malas mau cari duit, malas juga dia itu lemah. Tidak ada dia itu tawakal kepada Allah. Ini mengumpulkan beberapa kejelekan itu. Sudah lemah, tidak minta tolong kepada Allah, malas sekali. Jadi bukan yang orang yang baik itu. Makanya al-mu'min qawiyun, orang mukmin yang kuat, yani punya kemauan-kemauan yang tinggi. Kita harus punya bayangan-bayangan yang tinggi. Kita membayangkan untuk punya rumah di akhirat, punya villa, punya ini. Maka harus kita barengi dengan kita ibadat, sholat duha, sholat sunnah rawatib, kita lakukan, sholat tahajud, kita lakukan semua itu. Tapi jangan hanya angan-angan saja. Cuma tidak ada bukti untuk kita itu kemauan, dan tidak ada kita minta tolong kepada Allah, menjadi lemah. Iyadzubillah. Walaupun kita sudah musta'in billah dan kita sudah berupaya untuk melakukan segala macam kebaikan sesuai dengan asbab yang Allah perintahkan, yang mubah, yang sunnah, yang fardu. Wa in asabaka syai'un fala takul lahu, maka apabila tertimpa sesuatu, jangan kalian mengatakan lau, seandainya kecewa dengan apa hasil yang dia dapat. Jangan sampai. Memang usaha di tangan kita, ikhlas di tangan kita, musta'in di tangan kita, minta tolong kepada Allah tangan kita. Cuman Allah itu adalah berkuasa segalanya, yang menentukan itu Allah. Maka apa yang menimpa kita, jangan sampai kita lahu. Kita sudah memilih waktu mau berkeluarga dulu, wanita yang baik, anaknya orang yang soleh. Ini ternyata di tengah perjalanan dia itu berzina, selingkuh, dia itu gak baik, membuat amburadul dan sebagainya. Jangan lau. Masya Allah kan. Jadi apa yang ditentukan oleh Allah terjadi. Qadarullah, itu adalah takdir dari Allah. Jadi kita ambil posisi harus bagaimana kita, sesuai dengan syariat kita lakukan. Kita cerai, bersabar, cari ganti. Walhasil semua itu ada solusinya. Maka jangan sampai kita itu kecewa dengan ketentuan Allah, walaupun kita sudah upaya dengan sekuat tenaga. Lau annani fa'altu lakana kadza, kalau aku melakukan ini pasti akan jadi gini. Tidak ada. Tapi walakin kul, Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al.
itu semua adalah takdir yang Allah sudah tentukan kepada kita. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi. Fa inna lau tuftahu amal syaitan, karena laut tadi akan membuka pintu syaitan. Bisa-bisa orang itu nantinya dengan kekecewaannya, dengan seandainya, akhirnya dia itu bunuh diri. Dia itu murtad, mati di luar syariat Allah, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama kita, dengan syariat kita. Itulah hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum, pelajaran kita untuk pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat, memberikan dorongan kebaikan kepada kita. Kalau disimpulkan di sini musannif menyimpulkan ada 6 kesimpulan. 1, tafsir al-ayatain fi Ali Imran, itu tafsir dari 2 ayat yang ada di surat Ali Imran tentang kondisi peperangan Uhud, yang mereka orang-orang munafik itu membuat ulah dengan kalimat lau tadi, itu mengakibatkan banyak kaum muslimin yang duafa menjadi murtad. Yadzubillah. Kita itu hampir begitu zaman kita ini, muncullah celaan kepada Islam karena Islam lemah hari ini. Muncullah orang-orang yang murtad, orang-orang yang ngejek kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Yang kedua, an-nahyi as-sari an qouli law idza asabaka syai'. Itu larangan yang jelas, jangan sampai kita itu apabila tertimpa sesuatu takdir yang tidak baik, kita itu mengandai-andai tadi itu. As-salisah ta'lil lil mas'alah bi anna dzalika yaftahu amal syaitan. Yang ketiga adalah membuka amalan syaitan itu, yang akhirnya orang itu bisa merebak kepada kekafiran kalau itu kecewa. Dan yang keempat, al-irsyad ila kalamil hasan. Yang keempat itu petunjuk apa yang harus kita katakan. Qadarullah, masyaallah kan. Itu takdir Allah semua itu. Apa yang dikehendaki Allah yang terjadi, bukan atas kehendak kita. Al-khamisah al-amru bil hirsi ala ma yanfa'u bal isti'anah billah. Yang kelima adalah kita itu punya kemauan tinggi untuk apa-apa yang memanfaatkan atau membawa kemanfaatan bagi kita. Cuman ingatlah, mintalah tolong kepada Allah, karena semua itu dengan isti'anah dari Allah. Allah bentangkan asbab, kita ambil dan kita minta tolong kepada Allah. Sehingga jelas dalam Al-Fatihah itu intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-sadisah, yang keenam, an-nahyi an diddu dzalik wa huwa al-ajz. Yang keenam adalah dilarang kita lawan dari itu, yaitu kita menjadi orang yang lemah. Ajz, sudah lemah, tidak mau minta tolong sama Allah. Ini adalah potongan yang tidak baik. Sampai di sini, dan mungkin ada pertanyaan sebagaimana biasa, monggo. Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendampingnya untuk hukum menjawab pada takdir dari monggo biasanya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Apakah setiap takdir itu tidak bisa dirubah dengan doa? Itu yang saya tanya. Iya. Takdir itu macam 2. Ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubram. Takdir yang mu'allaq ini bisa berubah dengan doa. Kita suruh dengan doa dan salawat kepada Nabi, itu insya Allah bisa berubah kalau memang oleh Allah ditentukan untuk berubah. Cuman ada asbab tadi itu, asbab syar'iyah untuk kita minta dijauhkan dari segala macam takdir yang jelek di situ. Tapi kalau takdir yang mubram itu tidak bisa dirubah. Seperti kita lahir menjadi laki-laki, kita lahir di mana, itu sudah mubram, itu tidak bisa kita rubah di situ. Jadi itu. Jadi ada 2 takdir itu tadi. Begitu. Cukup ya, alhamdulillah. Disampaikan terima kasih pada Ustaz
Saya belum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.